Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hari ini 7 Safar 1443 saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ikhwah yang sudah masuk. Yang pertama, Ustadz Abu Zaidan mau tanya tentang sahabat Ansor yang menawarkan harta dan istrinya kepada sahabat Muhajir Abdurrahman bin Auf. Bahwasanya sahabat Ansor menawarkan kepada sahabat Muhajir untuk memilih salah satu dari dua istrinya. Kalau mau maka akan ia talak istrinya. Dalam hal ini bagaimana Ustaz? Seolah-olah talak adalah hal yang mudah, padahal talak termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah dan disenangi oleh setan. Sebagaimana dalam riwayat ketika para setan ditanyai prestasi mereka ketika menggoda manusia, maka yang mendapat apresiasi setan yang bisa memisahkan pasangan suami istri. Syukran jazakumullahu khairan. Sekalian minta tolong untuk masuk grup WA hadis yang Ustadz Abu Zaidan kelola. Begini, cerai itu hukumnya berbeda-beda tergantung kondisinya. Apa penyebab cerai tersebut? Bahkan cerai bisa wajib, sehingga hukum cerai tidak satu hukum tetapi bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Maka ringkasnya, apa yang antum ceritakan tentang sahabat Ansor ingin menceraikan istrinya untuk yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ya, memberikan kepada saudaranya Muhajir yang tidak membawa istri ke Madinah. Ini tentu saja hukumnya berbeda dengan apa yang antum ceritakan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, bahwa setan memberi apresiasi kepada setan yang mampu untuk menceraikan suami istri. Ini tentu saja dua hal yang berbeda, ya, antara dua cerai tersebut. Adapun cara yang dilakukan oleh seorang muhajir ini justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan secara umum, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan hajatnya kaum muhajirin, padahal sebenarnya mereka juga perlu terhadap hajat tersebut. Ini malah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh Ansor tersebut terhadap muhajirin, ya. Dan ini sesuatu yang dibenci oleh setan kalau umat Islam itu saling menyayangi antar mereka, saling bantu-membantu antar mereka. Karena setan itu sangat ingin sekali untuk mengadu domba umat Islam, sebagaimana yang terjadi zaman sekarang, ya. Satu pengajian dengan pengajian yang lain tidak akur gara-gara isu tertentu. Itu adalah produk setan, kayak begitu itu. Inna syaitan qad ayyisa ayya'budahul musallun. Setan sudah putus asa untuk disembah lagi oleh orang-orang yang salat, walakin fit tahrish bainahum, tapi tidak putus asa untuk mengadu domba antar orang-orang yang salat. Naudzubillah. Hadis riwayat Muslim, ya. Maka berbeda antara dua kasus cerai tersebut, nih. Baik, yang kedua, maaf Ustaz, mau tanya bagaimana hukum jual beli secara kredit lewat leasing. Kredit itu termasuk hutang. Hutang diperbolehkan dalam Islam. Jadi hukum asal kredit adalah boleh. Adapun leasing yang antum ceritakan, rata-rata yang ada itu adalah mengandung unsur riba, ya. Di situ ada akad, misalnya denda. Kalau misalnya telat membayar maka akan bertambah bayarannya menjadi sekian. Ini termasuk akad riba. Akad riba tidak diperbolehkan, ya, dan riba termasuk sesuatu yang jelas haramnya, bahkan haramnya dahsyat karena ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'dzanu bi harbin minallahi wa rasulih. Maka ringkasnya tidak usah ikut leasing-leasing itu, nih. Kecuali kalau antum tahu betul bahwasanya dikelola dengan sesuai syariah, tidak hanya namanya saja. Karena seringkali namanya syariah tapi sebenarnya isinya sama aja. Bahkan sebagian disebutkan fatwa MUI halal gara-gara apa? Pakai helah, ya, pakai suatu cara supaya lari dari riba. Sebenarnya hasil akhirnya adalah riba sebenarnya, tetapi buat-buat seolah-olah dia itu adalah tidak riba, sehingga menggunakan akad ini akad itu, tetapi itu adalah helah-helah saja untuk bisa melakukan riba dalam kasus tersebut. Yang ketiga, ngapunten Ustaz, berarti sholat malam atau tahajud bisa dilakukan dengan berjamaah? Boleh, tetapi memang para ulama beberapa memberikan syarat, ya. Yang saya tahu adalah dari ulama-ulama Malikiyah. Syaratnya pertama, tidak dilakukan di tempat yang terbuka, misalnya di masjid. Kemudian tidak dilakukan secara berjamaah yang banyak. Kemudian tidak dilakukan secara kontinu.
Nah, itu beberapa persyaratan yang meskipun syarat-syarat ini tidak disebutkan dalam sebagian mazhab ya, tapi untuk kehati-hatian maka lebih baiknya kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan? Salat malam tahajud beliau rata-rata salat sendiri, tidak berjamaah. Adapun yang beliau lakukan secara berjamaah, baik itu dengan Hudzaifah, baik itu dengan Ibnu Abbas, itu hanya kasus-kasus 1-2 kali saja yang tidak dilakukan secara kontinu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga lebih baiknya kita menggunakan persyaratan-persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasallu kama raaitumuni usalli." Ini meskipun dalilnya umum ya, tapi kita bisa pakai dalam hal ini. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Hadis muttafaqun alaih. Adapun kalau salat tahajud berjamaah dengan jumlah yang banyak dalam waktu di tempat yang terbuka, maka itu hanya kita temukan dalilnya yang sharih dari Nabi SAW pada bulan Ramadan saja, yaitu tarawih, yang meskipun dilakukan oleh Nabi hanya 3 malam saja, tetapi kemudian dilanjutkan di masa Sayyidina Umar dan seterusnya sampai hari ini. Tahajud atau tarawih pada bulan Ramadan berjamaah tidak ada masalah, tapi di luar Ramadan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat, Assalamualaikum, Ustaz, mau tanya, bolehkah wanita haid baca Al-Quran juga memegangnya atau menyentuhnya? Berarti ini 2 pertanyaan ya. Wanita haid baca Quran sudah kita bahas dulu, bahwasanya mayoritas para ulama berpendapat tidak boleh. Tetapi sebagian kecil ulama berpendapat boleh. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Bukhari, dari zahir perkataan beliau, yang beliau mengatakan atau mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari mengatakan walam yara Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berpendapat bil qiraati lil junubi ba'san, tidak ada masalah orang junub membaca Quran. Nah, ini kan orang junub, bagaimana orang haid? Sama aja, karena orang junub itu membawa hadas besar, haid juga begitu, hadas besar, yaitu hadas yang dilenyapkan dengan mandi. Maka kalau orang junub boleh baca Quran, wanita haid lebih boleh. Kenapa? Karena wanita haid itu tidak bisa melenyapkan hadasnya. Dia harus menunggu sampai hadasnya itu berhenti sendiri. Adapun orang junub bisa melenyapkan hadasnya, mandi selesai. Nah, Imam Bukhari kemudian berdalil dengan dalil umum, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi itu biasanya zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Semua kondisi berarti termasuk kondisi junub. Kalau untuk wanita ya kondisi haid. Zikrullah termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Adapun hadis yang melarang secara jelas bahwasanya wanita haid tidak membaca sedikit pun dari Quran, orang junub tidak membaca sedikit pun dari Quran, hadisnya dhaif sebagaimana sudah pernah kita bicarakan ya. Adapun memegang, sama juga ya, memegang Quran bagi orang yang haid atau orang yang hadas besar, maka menurut mayoritas para ulama adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan la yaqra'u al-junubu la yamassal qur'ana illa tahirun. Jangan sentuh Quran kecuali orang yang suci. Hanya saja hadis ini bermasalah dari 2 sisi ya. Dari sisi derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Hadis riwayat Nasa'i ada yang mendhaifkan, ada juga yang mensahihkan. Kemudian dari sisi yang kedua, apa makna dari kata-kata tahir? La yamassul Quran illa tahir. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci ini suci dari apa? Kata Imam Syaukani ada banyak kemungkinan. Suci dari hadas besar, bisa. Suci dari hadas kecil, bisa. Suci alias tidak terkena najis, bisa. Suci dari kenajisan syirik, bisa. Nah, kalau dipahami ini adalah suci dari kenajisan syirik, berarti maknanya jangan menyentuh Quran kecuali orang muslim. Dan makna ini dikuatkan oleh hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusafara bil Qur'ani ila ardil aduwi. Telah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya yusafara, dibawa safar, bil Qur'ani, Al-Qur'an maksudnya mushaf Al-Qur'an, ila ardil adu, ke tanahnya musuh, maksudnya kepada negaranya orang-orang kafir. Kenapa? Khawatir nanti akan dipegang oleh orang kafir, yang orang kafir itu adalah najis atau tidak suci, yaitu tidak suci dari sisi akidahnya atau hatinya ya, hatinya najis karena membawa syirik. Ini hadis muttafaqun alaih.
Karena itu ya untuk kehati-hatian orang yang haid, kalau membaca Quran tidak menyentuh lebih bagus ya. Tapi kalau dia menyentuh pun maka sebagian ulama berpendapat membolehkan. Keenam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah seseorang yang dimintai maaf tetapi tidak mau memberi maaf, apakah berdosa? Yang jelas tercela ya. Dimintai maaf tidak mau kasih maaf, ini sangat-sangat tercela. Apakah kita tidak mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Apakah kamu itu enggak senang kalau kamu dapat ampunan dari Allah? Artinya kalau kamu senang dapat ampunan dari Allah, ya kamu maafkan juga orang lain. Allah mengatakan pada surah An-Nur, "Wala yata'alla ulul fadli minkum." Dan janganlah bersumpah orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kalian. Boleh juga dibaca wala ya'tali, ya, ini dua qiraah mutawatirah. Wasa'ati, dan orang yang memiliki kelonggaran harta. Bersumpah apa? Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, memberikan kelonggaran. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka untuk diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kasusnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia mengetahui bahwa Mistah, kerabatnya yang menuduh Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal, kemudian setelah turun ayat tentang bahwa Aisyah tidak berzina, maka Abu Bakar ini marah kepada Mistah, kemudian bersumpah, saya tidak akan beri lagi Mistah, karena Mistah ini dulunya selalu setiap bulannya diberi oleh Sayyidina Abu Bakar ya, karena Mistah ini seorang muhajirin dan dia seorang yang miskin. Nah, maka kemudian setelah itu turun ayat ini, tidak sepantasnya Abu Bakar yang punya fadl, punya kelebihan, dan dia punya kelonggaran harta, untuk bersumpah tidak memberikan kerabatnya, tidak memberi orang miskin, tidak memberi orang-orang muhajir, kemudian ditegur oleh Allah. Apakah kamu itu tidak suka untuk diampuni oleh Allah? Nah, mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar langsung kemudian bersumpah, demi Allah saya tidak akan putus lagi nafkah yang saya berikan kepada Mistah itu. Dan para ulama mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Nah, salah satu akhlaknya Allah itu suka memaafkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan bahwasanya kalian itu memberikan maaf maka itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa, menghasung kita untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah, yaitu surah An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su. Kalau kalian itu memaafkan dari keburukan, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Allah itu juga Maha Pemaaf dan Allah itu Maha berkuasa. Nah, kalau kita tidak berkuasa kan, kita kelemahan, punya kelemahan yang banyak, maha lemah gitu itu. Ada orang berbuat dolim kepada kita, kita tidak mampu untuk membalasnya kadang-kadang. Kadang mampu, kadang tidak. Kalau Allah kan sangat mampu. Nah, sangat mampu saja Allah memaafkan. Apalagi kita yang lemah semestinya lebih bisa untuk memaafkan. Jadi meskipun tidak berdosa, anggaplah tercela, jangan dilakukan seperti itu. 7. Bismillah, afwan Ustaz, apa ada yang tanya bagaimana hukum tayamum dengan bedak serta dalilnya? Nah, ini tidak sesuai sunnah ya. Tayamum itu dengan debu, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian itu dengan sa'idan ya, debu, thayyiba yang suci. Dalam hadis Nabi SAW ada penjelasan apa yang dimaksud sa'id itu, yaitu Rasul SAW bersabda, waju'ilat, dan dijadikanlah turbatuha, debunya bumi, lana, bagi kita, tahuran, sebagai alat bersuci, yaitu tayamum, idza lam najidil ma', kalau kita tidak mendapati air, baik tidak mendapati secara hissi ya, secara nyata, atau secara hukmi ya, airnya ada tapi nggak bisa menggunakan karena sakit. Nah, itu berarti sama dengan tidak mendapati air. Nah, maka boleh tayamum. Hadis ini riwayat Muslim. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwa tayamum itu hanya dilakukan ketika tidak mendapati air, baik secara hissi maupun hukmi tadi ya. Maka sama sekali tidak ada itu pendapat yang mengatakan tayamum boleh bagi orang yang musafir meskipun ada air. Ini pendapat yang bid'ah, ini yang menyelisih
kesepakatan ulama yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali ke pertanyaan ya, nomor 8. Bismillah, Ustadz, bagaimana dengan seorang muslim yang belum akikah ketika masih bayi? Apakah akikah tetap wajib atau gugur? Mendahulukan akikah atau kurban? Ketahuilah bahwa akikah atau nasikah itu tidak wajib. Maka pertanyaan di sini apakah tetap wajib? Ini tidak ada ya, tidak wajib. Dalilnya tidak wajib, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Perhatikan sabdanya ya, karena dari lafal sabda inilah diambil hukum oleh para ulama apa hukum akikah itu. Rasul bersabda, man wulida lahu waladun, barang siapa yang diberi karunia anak, fa ahabba ayyang suka anhu, kemudian dia suka untuk menasikahinya, yaitu mengakikahinya, fal yang suk, hendaklah dia menasikahinya. Anil ghulami syatani, untuk anak laki-laki 2 kambing, mukafiatani yang setara, wa anil jariyati syatun, adapun untuk bayi perempuan maka 1 kambing. Hadis ini riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, di sini kata-kata fa'ahabba, lalu dia suka. Ini kata-kata ini menunjukkan bahwa akikah tidak wajib ya. Demikian juga korban Idul Adha tidak wajib menurut mayoritas para ulama rahimahumullahu taala, termasuk diantaranya menurut Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang korban Idul Adha. Perhatikan kalimatnya ya. Kalimatnya mirip dengan hadis yang kita baca ini. Idza dakhalal ashru, apabila telah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan seseorang di antara kalian ingin untuk berkorban Idul Adha. Nah, kata-kata ingin ini menunjukkan tidak wajib. Sebagaimana tadi ahabba ya, suka, itu tidak berarti tidak wajib. Fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an, jangan potong bulunya, jangan potong kukunya sama sekali. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Nah, karena itu kalau di sini pertanyaannya adalah mendahulukan akikah atau kurban, maka apabila yang dimaksud pertanyaan ini adalah kalau hari akikah itu bertepatan dengan hari kurban, maka mana yang didahulukan? Tentu saja yang lebih didahulukan adalah, kalau tidak bisa dua-duanya ya, itu yang didahulukan adalah akikahnya. Kenapa? Akikah hanya sekali seumur hidup, yaitu pada hari ke-7 itu saja. Adapun korban bisa kita lakukan setiap tahunnya. Jadi sunnahnya korban itu setiap tahun. Jangan sebagaimana orang-orang yang tidak belajar agama mengatakan cukup 1 kali seumur hidup korban Idul Adha. Itu enggak benar ya. Rasulullah SAW korbannya setiap tahun, korban Idul Adha-nya setiap tahun. Tapi kalau antum bisa melakukan akikah dan kurban, lakukanlah. Jadi kalau duitnya banyak, jangan pelit ya. Karena toh ini duit yang antum keluarkan untuk akikah dan kurban, jadi berkorban 2 ya. Karena hari akikah bertepatan dengan hari kurban Idul Adha, maka antum korban 2, niatan 1 untuk akikah, niatan 1 untuk kurban Idul Adha. Ini semuanya ada nilai pahalanya yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalam Allah dalam Al-Qur'an, ini harus dihafalkan kalam ini supaya menjadi prinsip hidup kita dalam mengatur harta ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surah Saba ayat 39, surah 34 ayat 39. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka Allah itu menggantinya. Kalau tidak mengganti di dunia, maka pasti menggantinya di akhirat dengan ganti yang sangat-sangat lebih banyak lagi. Karena itulah para ulama mengatakan, ma tuqurriba bihi ilallah yanbaghi fihi al-mughalat. Apa yang digunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sepantasnya untuk kita ambil yang mahal. Ini kalimat para ulama diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, memerdekakan budak bagaimana yang paling besar pahalanya?" Maka beliau mengatakan, "Aghlaha thamanan," yang harganya paling mahal. Nah, jadi semakin mahal budak itu, kalau kita merdekakan maka semakin besar pahalanya di hadapan Allah. Demikian juga korban Idul Adha, demikian juga akikah, semakin mahal ini. Jadi korban, kita datang ke tempat penjualan kambing korban, bertanya, mana kambing yang paling mahal? Nah, itu adalah sesuatu yang bagus ya. Demikian juga kalau kita akikah, kita lihat list daftar harganya kan, ada yang paling murah, ada yang paling mahal. Nah, paling mahal itu yang paling istimewa,
itu yang paling bagus untuk kita pilih dalam akikah apabila memang mampu ya. Kalau tidak mampu maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akikah pun juga tidak wajib. Baik, ini sudah 20 menit ya. Maka sisa-sisa pertanyaan yang lain insyaallah kita jawab di waktu yang lain saja. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.